Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya sehat ya. Dan tentunya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kami sedang mengambil tanaman Begonia Martin di kebun belakang, tepatnya di depan dapur terbuka ala pedesaan ya. Tanaman Begonia Martin ini nanti akan kami pakai untuk menggantikan tanaman hias aku yang ada di teras yang sudah tidak cantik lagi. Di sini ada 4 pot tanaman Begonia Martin, tapi ini ngambilnya agak susah teman-teman karena batang-batangnya itu sudah mengikat satu sama lain gitu. Jadi nyopotnya susah. Akhirnya beberapa batangnya itu kami patahin biar bisa lepas gitu teman-teman. Awalnya kami hanya ingin mengambil 2 pot aja dari sini, tapi karena ini potnya itu kecil, kemudian pot yang akan kami ganti di teras itu gede, kayaknya kurang kalau hanya 2 pot teman-teman. Kami ambil lagi 1 pot sehingga yang tersisa di sini hanya 1 pot aja. Nah, sekarang aku masuk di kandang penyelamatan tanaman Erna Garden atau tempat rehabilitasi tanaman-tanaman yang kurang sehat ya. Tapi ayamnya ini takut sama aku teman-teman. Jadi di kandang ini kondisinya seperti ini, sudah banyak tanaman-tanaman yang bisa diambil. Dan di sini juga ada tanaman Begonia Martin 1 pot, nanti aku ambil juga. Ternyata di sampingnya itu ada tanaman yang sudah cantik juga teman-teman. Ini ada crimson sama alocasia silver ya. Kayak gini. Sudah bisa aku pajang ya. Dan kemarin aku juga sudah nyisihkan ini tanaman oxalis atau kupu-kupu. Nah, crimsonnya ini juga aku ambil aja deh. Ini sudah subur kembali kan? Awalnya hanya tinggal 2 atau 1 daun aja gitu loh dulu. Alhamdulillah sudah subur lagi. Dan di sini tuh sebenarnya kami tidak memberikan treatment apa-apa untuk menyuburkan kembali tanaman teman-teman. Alhamdulillah hanya kami letakkan di sini aja. Mungkin karena suasana atau sinar mataharinya itu pas di sini ya. Akhirnya tanaman-tanamannya itu dari yang awalnya sakit itu jadi subur kembali. Dan ini epistianya sudah menjalar ke tanah ini. Jadi tumbuh liar gitu ya jadinya. Di atas kandang penyelamatan tanaman ini aku kasih paranet teman-teman. Jadi sinar matahari itu memang tidak bisa langsung menembus ke sini 100% ya, karena terhalang paranetnya mungkin berapa ya, 75 mungkin ya. Jadi agak teduh gitu. Dan ini ada Homalomena Andromeda KW. Ini yang KW teman-teman. Jadi guratan daunnya itu tidak begitu jelas, warnanya kurang mengkilat dan putih warna guratan daunnya. Kalau yang asli nanti di teras depan aku ya, warnanya itu kekuning-kuningan gitu, hijaunya lebih pekat dan guratan daunnya pun juga lebih tajam. Aku ambil Begonia Martinnya dan juga aku ambil alocasia silver sama crimson dan kupu-kupu ya. Tapi ini ternyata agak berat yang pot Begonia Martin teman-teman. Jadi nanti aja aku ambil kembali. Karena pot Begonia Martin yang dari sini ini tadi lebih gede daripada pot-pot yang sebelumnya tadi teman-teman. Ini tanaman-tanamannya semuanya kami transitkan dulu, kami letakkan dulu di halaman belakang, lanjut baru nanti kami bawa ke teras. Dan sekarang sudah kami angkutin semua tanaman-tanamannya ke teras ini.
Oh ya, dan aku mau menunjukkan Homalomena andromeda yang asli. Kalau yang di belakang tadi kan yang KW ya teman-teman. Jangan salfok sama kandang ayam yang ada di sini ya teman-teman. Ini kosong, nggak kami pakai, cuman kami letakkan di sini. Dan ini Homalomena andromeda yang asli. Warna daunnya itu hijau kekuningan dan mengkilat teman-teman. Untuk guratan daunnya pun berasa ada teksturnya gitu ya, kayak bergerigi gitu teman-teman. Dan garis tengahnya yang putih itu juga tajam. Coba kita bandingkan sama yang ini yang KW tadi teman-teman. Daunnya tidak begitu bertekstur, warna daunnya agak pucat, dan garis tengahnya yang putih itu kan tidak setajam yang asli ya. Nah, ini nih tanaman yang akan kami ganti. Ini Anthurium cemani yang daunnya sudah rusak, nggak tahu kenapa teman-teman. Dan juga ini gelombang cinta. Ini awalnya rimbun banget, Masya Allah. Sekarang daunnya habis. Ini mulai kami cabut tanaman Anthurium cemaninya. Sebenarnya tanaman ini bandel banget teman-teman. Taruhlah misalkan kita tinggal seminggu nggak kita siram sampai dengan media tanamnya itu lumayan kering gitu ya, dia nggak apa-apa. Dia tuh nggak pernah rewel gitu ya, nggak pernah ngerepotin yang nanam gitu intinya. Tapi mungkin ini karena usianya sudah tua ya. Anthurium cemani dan juga gelombang cinta ini sudah melahirkan banyak generasi yang sudah aku bagi-bagikan ke teman-teman juga. Sewaktu kami asik dengan tanaman ini, kami lupa bahwa di samping itu ada vas dari gelas kaca gitu teman-teman, dan kehempas sama daunnya, akhirnya jatuh. Beling itu kaca teman-teman, tapi ini jatuhnya itu di kolam, masuk ke dalam air. Meskipun airnya jernih, kita membersihkannya itu kan khawatir ya, kurang begitu bisa jeli membersihkannya, khawatir juga bisa ngenai tangan gitu. Tapi jangan sampai ngenai tangan. Bismillah, insya Allah nggak apa-apa. Dan ini setelah tanamannya kami cabut, media tanamnya itu masih bagus teman-teman. Kondisinya masih gembur, nggak padat, dan juga nggak becek, nggak kering. Tapi nggak tahu ya kenapa kok daunnya agak defect, sedikit rusak gitu. Nah, karena kondisi media tanamnya masih bagus, makanya ini langsung kami pakai untuk menanam kembali. Hanya nanti kami tambahin media tanamnya aja. Tanaman begonia Martin yang kami ambil dari halaman belakang dan juga dari kandang penyelamatan tanaman Erna Garden tadi, kami tanam di sini teman-teman. Pot gede bekas Anthurium cemani ini nanti kami isi dengan 2 pot tanaman begonia Martin. Itu tadi Om Wanto teman-teman mencari anak aku Raffi. Biasanya Om Wanto minta tolong ke Raffi untuk benerin HP-nya. Kadang setelan HP-nya itu gimana gitu. Biasanya Om Wanto mesti minta tolong ke Raffi. Ini hanya kami tambahin media tanamnya aja. Jadi media tanam yang lama itu tidak kami buang sama sekali. Insya Allah tetap bisa numbuh subur, karena pada dasarnya tanaman begonia Martin ini adalah jenis tanaman yang bandel dan gampang sekali dalam perawatannya, juga gampang dalam pengembangbiakannya. Tinggal dipotekin aja tangkai daunnya, lalu ditancap-tancapkan ke media tanam, insya Allah numbuh loh. Nah, 1 pot sudah selesai. Sekarang kita bergeser ke pot yang satunya.
Tanaman gelombang cinta ini juga akan kami cabut teman-teman. Kondisi tanaman gelombang cinta ini lebih parah dari yang Anthurium cemani tadi ya. Kalau yang Anthurium cemani tadi daunnya itu rusak di beberapa tempat gitu, tapi kondisinya tetap rimbun. Sedangkan yang tanaman gelombang cinta aku ini dari yang rimbun sekali sekarang sudah tidak rimbun lagi teman-teman. Nggak tahu kenapa. Nah, ternyata setelah kami cabut dan kami lihat media tanamnya itu banyak sekali cacingnya, kecil-kecil gini. Ada beberapa yang besar, tapi banyak yang kecil-kecil teman-teman, Masya Allah. Memang cacing itu bisa menyuburkan tanaman kita dengan casingnya. Namun itu kalau kondisi kita menanamnya di lahan bebas ya teman-teman. Sehingga cacing itu bisa bergerak ke sana kemari untuk mencari makanan tanpa mengganggu akar-akar tanaman kita. Tapi kalau kondisinya kita menanam di pot dan dalam pot itu banyak cacingnya, ya tanaman kita yang akan jadi sasarannya. Ketika kita lupa menyiram beberapa hari dan kondisi media tanam agak kering, cacing kan mesti cari yang basah-basah nih teman-teman. Cacing menghisap akar-akar tanaman kita sehingga tanaman kita ya bisa tidak subur lagi. So, kalau kita menanamnya di pot, usahakan ya media tanamnya jangan ada cacingnya. Tapi ini tadi media tanamnya juga nggak kami buang dan tidak kami ganti teman-teman, hanya kami tambahin aja nanti. Tapi cacing-cacingnya tadi sudah kami hilangkan, dapat banyak sekali. Tapi mudah-mudahan sudah habis ya, nggak ada telurnya di dalamnya. Kalau masih ada telur cacingnya ya bisa cacingnya bisa numbuh besar lagi di dalam pot ini. Tapi mudah-mudahan tadi sudah habis cacingnya dan tanamannya tetap bisa subur, amin. Lanjut, ini kami repotting tanaman oxalis, tanaman alocasia silver, sama crimson yang kami ambil dari kandang penyelamatan tanaman Irna Garden tadi. Kami repotting ke dalam pot-pot yang warna pink ini. Untuk media tanam bawaan tidak kami buang, hanya kami tambah dengan media tanam yang baru. Media tanam yang baru terdiri dari campuran pupuk kandang, sekam bakar, dan tanah dengan perbandingan 1:1:1. Nah, ayo siapa yang biasanya selalu komen nungguin repotting aku? Nah, ini teman-teman, sekarang aku repotting kan. Biasanya komennya, "Bun, kapan repotting lagi?" gitu. Nah, ini ya, aku penuhi permintaan teman-teman. Oh ya, sering sekali ada komen dan permintaan dari teman-teman supaya aku rajin-rajin upload video sebisa mungkin sehari sekali atau 2 hari sekali. Tapi mohon maaf banget ya teman-teman, aku belum bisa memenuhi permintaan dari teman-teman karena memang kondisinya yang tidak memungkinkan. Jadi aku membuat video itu selalu hanya di hari Sabtu dan Minggu ya, saat hari libur, karena hari Senin sampai Jumat itu aku kerja, pulangnya sore hari teman-teman, sudah nggak memungkinkan lagi untuk bikin video, sehingga hanya 2 hari aja nih aku bisa bikin video. Kemudian aku ngeditnya itu di malam hari, bisa hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu, tapi malam hari. Dan selain itu aku juga harus ngerjakan pekerjaan rumah tangga sebagai ibu rumah tangga juga, sehingga kerjaannya itu double-double teman-teman. Jadi mohon maaf banget kalau belum bisa upload rutin setiap hari atau 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Biasanya uploadnya seminggu sekali, tapi pernah juga kok baru 2 hari atau 3 hari gitu aku sudah upload video lagi, asalkan editnya sudah selesai. Alhamdulillah repottingnya sudah selesai, tinggal menempatkan tanamannya. Yang crimson itu kami letakkan di sini teman-teman. Sekarang jadi terlihat longgar ya di area sini, karena awalnya kan tanamannya gede ya, Anthurium cemani, jadi kayak penuh gitu. Untuk yang alocasia silver kami letakkan di sebelah kiri ini.
Di sebelahnya begonia black velvet dan di depannya begonia martin tadi. Sedangkan untuk tanaman kupu-kupu atau oxalis itu kami letakkan di sampingnya begonia martin tadi. Tembok ini sengaja kami biarkan longgar agar tanaman begonia martinnya tetap terkena sinar matahari dari arah timur ya. Karena kan tidak mungkin kita pindah-pindah, potnya gede banget teman-teman. Jadi begonia martin itu permanen, dia tetap di sini, nggak kita pindah-pindah. Makanya biar dia bisa dijangkau oleh sinar matahari, maka tidak kami letakkan tanaman-tanaman di depannya. Sinar mataharinya pun tidak full teman-teman, karena kan di depan teras aku ada paranet dan plastik UV-nya ya. Alhamdulillah, setelah semuanya tertata, tahapan berikutnya adalah penyiraman. Kami memanfaatkan air kolam di depan teras ini untuk menyiram ya. Air kolam dipercaya mengandung banyak nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman, sehingga kami biasanya memanfaatkan air kolam ini untuk menyiram tanaman-tanaman yang ada di sekitar sini ya. Alhamdulillah, tanaman-tanamannya jadi tumbuh subur dan cantik. Jika air kolamnya berkurang, menyusut tentunya ya. Karena selalu dipakai untuk menyiram ya, tinggal kita tambah aja air kolamnya. Jadi kalau teman-teman ada kolam ikan yang selama ini airnya belum dimanfaatkan untuk menyiram tanaman, mulai sekarang manfaatkan aja ya teman-teman. Tapi kalau air yang di dalam akuarium yang di teras itu tidak pernah kami manfaatkan untuk menyiram ya. Karena kan kalau airnya berkurang itu membekas di kaca akuariumnya teman-teman. Selain itu kalau bolak-balik harus nambahin air akuarium, nanti jadi becek terasnya. Dan ini untuk Anthurium cemani dan gelombang cintanya. Nanti akan kami rehabilitasi ya teman-teman. Akan kami tanam kembali, kemudian kami letakkan di kandang penyelamatan tanaman Irna Garden. Kita biarkan aja di sana sampai mereka ini tumbuh cantik kembali. Namun sebelum kami tanam, beberapa yang akan kami lakukan. Yang pertama itu adalah kami potong bonggolnya, karena ini bonggolnya itu sudah terlalu panjang, dan juga kami kurangi akar-akarnya ya. Dua-duanya kami potong bonggolnya dan juga kami kurangi akar-akarnya. Untuk menghindari terjadinya busuk batang atau busuk bonggol, maka kami oleskan fungisida ini teman-teman. Fungisidanya teman-teman bisa pakai apa aja. Kalau nggak ada fungisida mungkin bisa pakai betadine atau obat merah gitu ya. Kalau nggak ada betadine atau obat merah, teman-teman bisa juga memakai bawang merah. Tapi sebenarnya warnanya itu bukan merah ya teman-teman. Warnanya kan ungu ya. Sebenarnya lebih tepatnya bawang ungu ya. Tapi karena lah familiarnya itu bawang merah ya, kita jadi nyebutnya bawang merah. Ini daunnya kami potongin lagi, dan nah ukuran daunnya itu lebar kayak gini teman-teman. Tapi daunnya kering-kering yang bagian tepi-tepinya ya. Jadi kami potongin, kami hilangkan semua daun-daunnya yang rusak. Kami sisakan daunnya yang masih bagus aja. Nah ini tinggal sisa 3 daun ya untuk yang Anthurium cemani. Sementara untuk yang gelombang cinta itu daunnya nggak rusak sih, tapi karena kan sudah habis ya, jadi kami remajakan lagi, daun-daunnya kami potong dan kami sisakan 2 daun aja yang masih muda-muda. 2 tanaman ini memang usianya tuh sudah tua banget teman-teman, dan sudah melahirkan banyak sekali anak ya. Dan anak-anaknya yang sudah remaja itu banyak yang sudah aku kasihkan ke teman-teman aku. Oh ya, karena daunnya hanya kami sisakan 3 dan juga 2, maka ini jadi tidak proporsional teman-teman. Bonggolnya itu masih terlalu panjang, jadinya kami potong kembali ya bonggolnya. Padahal tadi sudah dikasih fungisida, sekarang dipotong lagi, nanti dikasih fungisida lagi teman-teman. Tapi mohon maaf untuk penanamannya tidak kami videoin ya teman-teman, karena setelah dikasih fungisida maka akan kami diamkan selama sehari semalam atau 2 hari baru ditanam.
Nah, jadi itu tadi kegiatan kami repotting sekaligus mengganti tanaman hias yang sudah tidak cantik lagi. Terima kasih sudah menonton, semoga teman-teman suka ya. Dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan juga aktifkan tombol loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.